Vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia. Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Dunia persilatan gempar. Ustadz Abdul Somad akan menjadi influencer vaksin corona. Ditulis Jaya Wijaya di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Menarik memang politik Indonesia, karena banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama yang ikut mengomentari perpolitikan tanah air dan memiliki pengikut-pengikut yang senantiasa mendengarkan mereka. Setelah sebelumnya Tengku Zulkarnain membuat heboh dengan pernyataannya tentang 4.900 bidadari, kini ada Abdul Somad yang rencananya akan dijadikan influencer vaksin corona oleh pemerintah. Ketika pertama kali virus corona marak di Indonesia, Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dipanggil UAS ini adalah ulama yang sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Hal tersebut akibat perkataannya yang menyatakan bahwa virus corona adalah tentara Allah yang tidak akan menyerang umat muslim, tetapi akan menyerang kafir yang berbuat zolim terhadap umat muslim. Abdul Somad pun mengambil contoh di negara China yang dianggap menganiaya Muslim Uighur. Perkataan Ustadz Abdul Somad tersebut akhirnya terbukti salah, karena banyak negara Muslim juga terdampak pandemi yang satu ini, sementara negara China mulai pulih. Bahkan di negara Arab Saudi yang notabene sebagai negara lahirnya agama Islam, juga melakukan lockdown dan menutup ibadah haji. Belakangan beberapa ulama yang terkenal ahli dalam ilmu agama juga terkena virus yang satu ini. Contohnya Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua PBNU, Kiai Haji Abdul Gimnastiar, atau yang biasa disapa Aagim, almarhum Syekh Ali Jaber, dan bahkan Habib Rizik Syihab, walaupun nama yang satu ini terakhir tidak mengakuinya sebelum ditangkap oleh kepolisian. Dan walaupun terbukti salah, Ustadz Abdul Somad benar-benar mempunyai pendukung yang militan yang selalu membelanya dan percaya kepadanya. Terbukti beberapa hari yang lalu saat muncul tagar tolak vaksin, ceramah Abdul Somad banyak dibagikan sebagai penguat untuk aksi tersebut. Ketika itu di dalam video tersebut pada bulan Desember yang lalu menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad atau UAS tak mau divaksin jika Indonesia tak memakai vaksin yang dipakai di negara Mesir dan di Arab Saudi. Vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia. Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin.
Jadi, sampai di sini kita bisa simpulkan kalau bagi Ustadz Abdul Somad, jika vaksinnya dipakai oleh Mesir dan negara Arab Saudi, Abdul Somad bersedia divaksin untuk memerangi penyebaran tentara Allah itu. Nah, Abdul Somad sudah mulai berani melawan penyebaran tentara Allah nih. Kita juga tidak lupa banyak pendukung Ustadz Abdul Somad atau UAS yang adalah pengagum Presiden Turki Erdogan tentunya. Namun rupanya Presiden Turki tersebut mengikuti jejak Indonesia dan Presiden Joko Widodo yang juga telah divaksin. Sebenarnya hal tersebut adalah hal yang sangat wajar, karena saat krisis ekonomi di Turki dan mata uang Turki jatuh, mereka mendapatkan bantuan dari negara China pula. Ini tentu akan membuat para pendukung Erdogan yang juga pendukung Abdul Somad kebingungan, karena mereka tidak suka kepada Presiden Joko Widodo. Jika mereka menentang Indonesia menggunakan vaksin China, artinya mereka tidak sepakat dengan Erdogan. Tetapi jika mereka setuju dengan Erdogan, itu artinya mereka sepakat juga dengan Presiden Joko Widodo. Memang agak rumit pendukungnya UAS ini. Jadi akhirnya mereka pura-pura tidak tahu apa yang dilakukan Erdogan dan kali ini menggunakan negara Mesir dan negara Arab Saudi sebagai patokan yang akan mereka ikuti. Ini adalah bukti kalau kebencian bisa membuat kita pelin-pelan dan melakukan standar ganda. Terlepas dari bagaimana Ustadz Abdul Somad dan pendukungnya, pada akhirnya pemerintah membuka opsi atau pilihan untuk mengajak Ustadz Abdul Somad si ganteng ini tersebut untuk menjadi influencer vaksin corona. Nah, kira-kira Abdul Somad mau atau tidak ya? Beritahu nggak ya? Berikut analisanya. Soal endorse sebenarnya bukanlah hal yang aneh buat Ustadz Abdul Somad, karena sudah beberapa kali beliau di-endorse untuk mempromosikan calon pemimpin, mulai dari calon wali kota Medan hingga calon presiden seperti Prabowo Subianto. Apalagi Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga sudah mengeluarkan fatwa suci dan halal. Tetapi yang menjadi masalah adalah Ustadz Abdul Somad atau UAS sering mengkritik pemerintah dan setia menjadi oposisi. Tentu saja beliau harus memikirkan langkah untuk menyelamatkan mukanya jika nantinya menjadi influencer vaksin corona untuk membantu pemerintah Joko Widodo. Apalagi nama besarnya seorang Ustadz Abdul Somad bagi para pendukung fanatiknya. Faktor Majelis Ulama Indonesia atau MUI menurut kami tidak akan terlalu jadi bahan pertimbangan untuk Ustadz Abdul Somad. Walaupun Majelis Ulama Indonesia pernah membantu Ustadz Abdul Somad saat kasus penghinaan agama Kristen. Karena itu adalah MUI yang lama, di mana sekarang sudah banyak yang diganti, kendati masih ada beberapa juga muka lama. Secara suara, maka Ustadz Abdul Somad bisa tekor. Sebagian pendukungnya akan ada yang kecewa, dan di sisi lain pendukung Joko Widodo dan pemerintahan tidak akan jadi memuja Ustadz Abdul Somad. Mengingat kebanyakan pendukung Jokowi dari kalangan Nahdlatul Ulama yang mempunyai kiai-kiai karismatik dan banyak pengikutnya. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan Ustadz Abdul Somad. Jadi, kecil kemungkinan untuk Ustadz Abdul Somad mau menjadi influencer vaksin corona, walaupun pemerintah sudah membuka pintu untuk mengajak beliau. Tapi sekecil apapun yang namanya komunikasi politik itu adalah seni. Tergantung seberapa niat pemerintah untuk berkomunikasi dengan Ustadz Abdul Somad. Apalagi jika ada kejutan di mana negara Mesir dan negara Arab Saudi tiba-tiba menggunakan vaksin corona yang sama dengan Indonesia, yaitu vaksin Sinovac. Yang pasti, jika Abdul Somad mau bekerja sama dengan pemerintah Joko Widodo saat ini dan menjadi influencer vaksin, maka dunia persilatan pun akan gempar kembali. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju
Indonesia Maju.